Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Nah, judul perikop itu adalah Lazarus dibangkitkan. Ini merupakan bagian ketiga dari perikop Lazarus dibangkitkan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini merupakan kelanjutan dari perikop tentang Lazarus dibangkitkan. Nah, sesudah Yesus datang menemui Maria, ia lalu bertanya kepada Maria dan Marta, "Di manakah Lazarus dibaringkan?" Lalu kemudian mereka mengantar Kristus ke kuburan tempat Lazarus atau tubuh Lazarus dibaringkan. Kristus kemudian membangkitkan Lazarus dengan meminta dia keluar dengan suara yang keras. Lazarus pun segera datang keluar dengan kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kafan. Saudara, salah satu hal yang menarik dari kisah ini adalah selain kisah ini menegaskan kemahakuasaan Kristus atas kematian, namun di sisi lain kisah ini juga mengajarkan bahwa Kristus menjadi orang yang sangat peka terhadap perasaan orang lain. Ayat 33 dituliskan bahwa Kristus sangat terharu. Dan ayat 35 dituliskan bahwa ia pun menangis. Saudara, Kristus memiliki hati yang sangat lembut dan peka terhadap apa yang sedang dihadapi oleh keluarga Lazarus. Dan yang pada saat itu sedang mengalami duka cita yang mendalam akibat kematian salah satu anggota keluarga mereka, yaitu Lazarus. Menariknya adalah meskipun sebentar lagi Kristus akan membangkitkan Lazarus, namun ia tetap menghargai dan peka terhadap perasaan kehilangan yang baru saja dihadapi oleh keluarga Lazarus. Saudara, ketika kita seringkali mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita seringkali diubah oleh keadaan yang sulit itu menjadi orang-orang yang selfish, orang-orang yang sangat egois, orang-orang yang hanya ingin mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak lagi memiliki kepekaan terhadap perasaan dan penderitaan mereka atau penderitaan orang-orang yang sedang mengalami kemalangan. Kita menjadi orang yang suka meremehkan penderitaan orang lain dan tidak peka dengan penderitaan mereka. Saudara, saya teringat kurang lebih 20 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi mahasiswa praktek, saya pernah menghadiri suatu acara penghiburan dari seorang majelis gereja yang setia melayani Tuhan. Nah, pada saat itu semua keluarga sedang berduka.
Tetapi pada saat pembawa firman menyampaikan firman Tuhan untuk acara penghiburan itu, si pengkhotbah ini kemudian menegur anggota-anggota keluarganya yang sedang bersedih. Dia menegur karena menurut dia, menangis adalah tanda kurangnya iman. Dia percaya bahwa orang yang meninggal ini atau anak Tuhan yang meninggal ini akan dibangkitkan. Nah, tentu saja kita percaya bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus mereka akan dibangkitkan dan mereka akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Namun berkata bahwa kita tidak boleh berduka cita dengan orang yang sedang berduka cita merupakan hal yang sangat keliru. Sebaliknya kalau kita mempelajari apa yang Yesus lakukan ketika Lazarus itu meninggal, kita melihat bahwa Yesus memberikan teladan bahwa kita harus menjadi orang yang peka terhadap orang yang sedang berduka cita. Tentu kita juga percaya bahwa orang itu pasti akan, yang sudah meninggal itu pasti akan mengalami kebangkitan. Kita pun akan mengalami kehidupan yang kekal. Tapi kita tidak boleh mengabaikan perasaan orang yang sedang mengalami duka cita atau sedang mengalami kemalangan. Sebaliknya kita diajar supaya kita dapat berbagi duka dengan mereka. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang mampu merasakan perasaan orang lain? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah, meminta anugerah Allah agar memampukan saudara untuk menjadi orang yang mampu merasakan perasaan dan penderitaan orang lain. Saudara, marilah kita selalu menjadi orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu memberikan kepada kami kasih karunia yang berlimpah-limpah dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk menjadi orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Kalau kami menemukan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi penderitaan, ajar kami untuk bisa merasakan apa yang mereka sedang rasakan dan menangis bersama-sama dengan mereka. Tuhan, Engkau telah menunjukkan sebuah teladan yang mulia kepada kami, supaya kami menjadi orang yang mudah merasakan penderitaan orang lain. Ajar kami Tuhan, supaya memberikan dorongan bagi teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan dan memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka cita. Terima kasih Bapa. Berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini, biarlah semua kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.